Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kaisar Tedi dengan NIM 1214058 dari Program Studi Teknik Informatika Institut Teknologi Sumatera. Baik, teman-teman semua, saya membuat video ini sebagai bentuk pemenuhan tugas terkait mata kuliah Keamanan Cyber kelas RB. Dan teman-teman semua, ini bukanlah kali pertama terkait video kita mengenai pembelajaran menggunakan notebook LM. Video ini adalah video ketiga dan mungkin saja adalah video terakhir terkait notebook LM yang berkaitan dengan keamanan cyber. Karena untuk mata kuliah keamanan cyber akan segera melakukan ujian akhir semester di hari Selasa tanggal 20 Mei 2025. Baik, langsung saja, karena kita akan mempelajari terkait UAS atau mempersiapkan UAS, maka yang saya pilih adalah kita mempelajari terkait soal-soal ataupun latihan-latihan yang telah kita lakukan selama di kelas. Baik, kita buat notebook baru, kita pilih sumber ataupun upload sumber yang kita akan bahas. Berikut adalah sumber-sumbernya berjumlah 8, yaitu sumber-sumber yang mengenai latihan, baik itu latihan mod, latihan UAS ataupun UTS. Kita upload langsung. Baik, kita tunggu untuk materinya diunggah ke notebook LM. Oke, setelah chat selesai ataupun upload dari sumber sudah selesai, kita bisa mulai mempelajari terkait latihan soal ini. Pertama, di sini saya akan membuat ringkasan audio untuk sumber-sumber kita. Kenapa? Karena ringkasan audio ini pembuatannya lumayan lama, cukup memakan waktu seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi kita buat saja selagi kita mempelajari sumbernya lewat chat. Baik, langsung saja teman-teman. Di sini saya akan menanyakan kepada notebook LM terkait topik apa yang paling sering muncul pada semua sumber, sehingga mungkin itu adalah topik yang lebih baik kita fokuskan untuk dipelajari supaya nanti mudah untuk menjawab soal-soal di ujian akhir semester. Oke, kita tunggu notebook LM memproses pertanyaan dari kita teman-teman. Ya, tentu saja teman-teman tahu mengapa saya mempertanyakan terkait topik atau soal yang paling sering muncul. Dikarenakan ada sangat banyak topik ataupun soal. Untuk topik mungkin tidak banyak terkait CISSP, mungkin ada kurang lebih 8 chapter. Dan itu juga lumayan cukup banyak untuk masing-masing chapter soalnya. Jadi agar lebih efisien, kita coba untuk menanyakan terkait soal-soal yang paling sering muncul. Ya, masih proses teman-teman. Kita tunggu sebentar lagi. Lumayan cukup lemah ya teman-teman. Oke,
materinya sudah keluar. Jadi berdasarkan sumber-sumber yang Anda berikan, berikut adalah topik-topik yang paling sering muncul dalam daftar pertanyaan yang diambil dari sumber-sumber tersebut. Baik ada terkait manajemen risiko, perencanaan kelangsungan bisnis, pemulihan bencana, keamanan data, dan masih banyak lain. Ini adalah topik-topiknya, teman-teman. Dan ini adalah soal-soal atau pertanyaan yang diambil dari sumber yang paling sering muncul, berjumlah berjumlah 150 soal. Daftar pertanyaan ini mencakup berbagai topik dan pertanyaan yang diambil langsung atau disimpulkan dari sumber-sumber yang Anda berikan. Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali muncul dalam konteks tinjauan ujian, menunjukkan bahwa mereka adalah konsep-konsep penting. Ingat, konsep-konsep penting dalam materi pelajaran yang dibahas. Jadi agar efisien, mungkin teman-teman bisa mempelajari materi-materi ataupun soal-soal yang telah diberikan ini. Selanjutnya kita coba untuk menanyakan terkait materi yang paling jarang muncul, supaya nanti kita bisa hindari untuk mempelajarinya. Bukan tidak penting, tetapi agar lebih tepat kita belajarnya dan tidak terlalu banyak menguras waktu mempelajari hal yang jarang dikeluarkan dalam soal. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman. Di sini untuk ringkasan audio telah selesai diproses. Coba kita dengarkan ya, teman-teman. Selagi menunggu jawaban dari chat kita terkait topik yang paling jarang muncul. Oke, mari kita bedah ini ya. Anda udah kumpulin beberapa kutipan menarik nih dari latihan soal sertifikasi keamanan cyber. Oke. Kayak ngintip sedikit ke dunia konsep inti keamanan digital ya. Iya, betul. Nah, tujuan kita di sini simpel aja. Kita mau coba saring beberapa wawasan penting dari pertanyaan-pertanyaan ini. Konsep kunci yang perlu Anda tahu, tapi tanpa harus nelan semua materinya gitu. Tepat sekali. Kita bakal lihat beberapa ide dasar ya. Mulai dari gimana sistem mastiin identitas Anda, terus gimana data dilindungi, sama jenis-jenis serangan yang ya patut diwaspadai lah. Ini pondasinya banget. Oke, langsung aja deh. Sering banget nih orang ketuker antara autentikasi sama otorisasi. Oke, teman-teman. Jadi setelah kita mendengarkan sedikit ringkasan audio yang diberikan oleh Notebook LM ini, kita bisa tahu bahwa pembawaan dari audio tadi itu sangat seru dan friendly sekali ya, teman-teman. Jadi Notebook LM ini memberikan pengalaman yang seperti kita diajak untuk benar-benar belajar, teman-teman. Karena seperti yang kita bahas sebelumnya di video sebelumnya terkait ringkasan audio, di mana ringkasan audio ini adalah seperti dua orang host yang sedang membahas tentang sumber-sumber yang telah kita upload, teman-teman. Dan dia memberikan ataupun menyampaikan sumber-sumber tersebut dengan cara yang tidak terlalu formal dan seru, teman-teman. Jadi tidak membosankan untuk didengar. Oke, kita lanjut lagi ke chat ini bahwa terkait topik yang paling jarang muncul. Oke, udah keluar nih, teman-teman. Berdasarkan sumber yang diberikan yang merupakan kutipan dari beberapa upaya ujian percobaan CISP, dapat diamati bahwa banyak topik dan soal spesifik yang muncul hanya satu kali atau sangat jarang. Hal ini membuat sulit untuk menentukan topik atau soal yang mana yang paling jarang muncul secara definitif. Oke. Namun, saya dapat memberikan beberapa contoh topik atau soal yang muncul hanya satu kali. Nah, berikut adalah terkait topik ataupun berikut adalah topiknya dan soal-soalnya terkait yang paling jarang muncul. Jadi, daripada daftar terbatas topik paling jarang, sumber-sumber ini menunjukkan keragaman luas dalam pertanyaan, di mana
mana banyak topik spesifik diuji hanya sesekali. Soal-soal atau topik yang hanya muncul satu kali adalah yang paling jarang muncul berdasarkan sumber-sumber tersebut. Oke, selanjutnya karena kita mempersiapkan terkait ujian akhir semester, dan kita perlukan yang namanya metode pembelajaran yang tepat dan efisien ya teman-teman. Coba kita tanyakan terkait metode ini kepada anak ULM, apakah dia akan memberikan metode yang relevan terkait materi dan cara belajar usernya. Oke, kita tunggu terlebih dahulu teman-teman. Jadi di sini tidak perlu terburu-buru ya teman-teman, bisa sambil ngopi ataupun sambil makan kue. Jadi, nah, belum juga sempat gigit kue tapi udah selesai nih chatnya. Lumayan cepat juga kan teman-teman. Nah, di sini dia memberikan terkait metode yang baik ketika kita mempelajari sumber-sumber ini. Yang pertama, tinjau semua pertanyaan dan jawaban secara menyeluruh. Yang kedua, fokus pada pemahaman konsep, bukan hafalan jawaban. Ingat, pemahaman konsep ya teman-teman. Yang ketiga, identifikasi domain dan topik yang sering muncul, seperti yang kita lakukan di awal tadi. Kemudian, gunakan pertanyaan sebagai alat diagnostik. Dan selanjutnya, perhatikan detail spesifik dalam soal dan jawaban. Kemudian, simulasikan kondisi ujian. Kemudian, perhatikan format pertanyaan. Dan yang terakhir, petakan topik ke domain CISSP, di mana CISSP memiliki 8 domain. Cobalah untuk mengidentifikasi domain mana yang dicakup oleh setiap pertanyaan. Oke. Coba kita tanyakan lagi terkait keandalan dari notebook ini ya, notebook LM ini. Bisakah dia memberikan perkiraan nilai yang mungkin saja saya dapati ketika saya sudah melakukan semua metode yang dia sarankan? Oke, cepat sekali teman-teman ya. Berdasarkan sumber yang Anda berikan dan percakapan kita sebelumnya, saya dapat memberikan perspektif terkait pertanyaan Anda mengenai perkiraan nilai UAS. Oke, yang pertama alasannya, konten UAS yang sebenarnya tidak diketahui. Ini adalah beberapa faktor yang mungkin saja membuat prediksi dia tidak akurat teman-teman. Jadi dia memberikan alasan yang relevan kalau dia salah. Oke. Tingkat pengetahuan awal Anda tidak diketahui. Oke. Dan efektivitas metode belajar. Yang dia simpulkan, mempelajari semua sumber yang Anda berikan menggunakan metode yang disarankan sangat bermanfaat untuk persiapan UAS Anda, karena sumber-sumber tersebut menjadikan contoh soal dan konsep yang relevan dengan domain keamanan informasi, namun tidak mungkin memberikan perkiraan nilai pasti hanya berdasarkan informasi ini. Upaya terbaik adalah memanfaatkan sumber-sumber ini semaksimal mungkin atau memperdalam pemahaman konseptual dan melatih kemampuan menjawab soal yang secara logis akan meningkatkan potensi Anda untuk mendapatkan nilai yang
baik di UAS. Oke, jadi teman-teman di sini sebenarnya mungkin saja dia bisa memperkirakan nih persentase terkait nilai yang mungkin saja saya dapatkan. Tapi dia memperkirakannya itu bahwa banyak faktor-faktor lain yang ya menjadi alasan dibalik dia tidak dapat memberikan perkiraan yang spesifik. Dia takut salah, dia juga tidak tahu terkait kemampuan saya sesungguhnya dan juga efektivitas metode belajar dan lain-lain. Jadi overall jawaban dia jawaban yang aman ya, bisa kita bilang. Dia juga tidak terlalu tidak terlalu mendukung usernya agar merasa sudah berhasil mengerjakan UAS karena persentase yang mungkin dia berikan nilai yang baik. Jadi usernya akan terus berusaha untuk mempelajari dan berusaha mendapatkan nilai yang terbaik. Oke teman-teman, jadi mungkin untuk video kita kali ini cukup sampai di sini. Harapan saya semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi manfaat dan pembelajaran bagi saya terutama dan teman-teman pada umumnya. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya mengenai notebook LM ataupun mengenai hal lainnya yang sangat bermanfaat. Saya Muhammad Kaisar Teddy pamit undur diri, dan selanjutnya saya akan mempelajari terkait ujian akhir semester keamanan cyber. Saya mohon doanya untuk teman-teman. Semoga kita bisa menjawab soal-soal dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.